Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Intan Permatasari dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, terjadi beberapa kali pemberontakan. Setelah pemberontakan yang dilakukan oleh APRA pada 23 Januari 1950, terjadi lagi pemberontakan Andi Aziz pada April 1950. Pada awal April 1950, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz sendiri. Ia merupakan mantan perwira NIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Aziz beserta gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Aziz diberi waktu selama 4 hari. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Kalian tahu nggak reaksi dari Andi Aziz seperti apa? Ternyata Andi Aziz sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Nah, karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas Staff Brigade 10 per Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berlangsung lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL, pasukan pendukung Andi Aziz, meminta berunding dengan TNI. Pada tanggal 8 Agustus 1950, kesepakatan antara Kolonel Kawilarang atau TI dan Mayor Jenderal C. Velar KNIL atau KL menghasilkan 1. Penghentian tembak-menembak. 2. KNIL atau KL harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan senjatanya. 3. Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pemberontakan RMS. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Sumokil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Sumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan
menempuh jalan damai. Dr. J. Leymena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Sumokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam pelaksanaan ekspedisi militer tersebut. Kalian tahu nggak beliau itu siapa? Beliau itu adalah Panglima Tentara dari Teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Salamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecil masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Sumokil dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Sumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintah RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setelah setahun setelahnya. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Tahukah kamu? Republik Maluku Selatan, orang-orang dan generasi penerus Republik Maluku Selatan sampai saat ini masih berada di Belanda. Pada bulan April 2010, John Whittle menjadi presiden kelima RMS. Ia merupakan presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku di Belanda. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.